Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama mengawali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhaqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Hakam yang semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kita dengan lapis-lapis keberkahannya. Mengawali perbincangan di kesempatan siang hari ini, sebuah kalimat tanya menjadi pembukanya. Tadi malam Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, ketika pukul 9 atau pukul 10 malam melakukan satu aktivitas yang kita kenal dengan istirahat. Izin bertanya, Bapak Ibu melakukan istirahat itu namanya apa, Pak? Tolong dipilih. A. Tidur. B. Mati. Kira-kira Bapak Ibu tadi malam tidur atau mati, Pak? Tidur apa mati? Tidur. Ya, cocok. Karena Bapak bilang sama Ibu, diksinya tidur. Bu, tak tidur dulu ya. Tapi menariknya, beberapa detik kemudian Bapak melafalkan doa sebelum tidur yang di dalamnya ada redaksi amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa arti amut, Pak? Aku mati. Bilang kepada pasangan tidur, tapi bilangnya sama Allah mati. Maka pertanyaan saya ajukan kembali, yang benar tidur apa mati, Pak? Halo? Istriku, Papa mati dulu ya? Atau istriku, Papa tidur dulu? Kira-kira yang masih enak di telinga yang mana, Pak? Kayaknya tidur. Tapi menariknya kalau kita memperhatikan satu ayat Az-Zumar ayat yang ke-42 surat ke-39, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ketika posisi kita tidur itu, Bapak Ibu, ruh kita, jiwa kita itu sedang dipegang sama Allah. Kalau Allah menginginkan orang ini itu mati, maka ruhnya nggak dikembalikan oleh Allah. Tapi ketika Allah menginginkan orang ini tetap hidup, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, maka akan dikembalikan ruh itu ke dalam tubuh kita. Maka menariknya para ulama mengambil sebuah pendapat yang menarik. Tadi malam kita istirahat, itu statusnya tidur. Tapi fungsinya mati, Pak. Statusnya tidur, fungsinya mati. Bahkan para ulama dengan detail memberikan sebuah argumentasi yang sangat gamblang sekali. Contoh misalnya, definisi mati itu apa? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mati itu adalah ketika kita dalam sebuah kondisi yang tidak bisa mengatur tubuh kita. Itu mati, Pak. Kondisi saat kita tidak bisa mengatur tubuh kita, itu mati. Kebalikannya, kalau kita bisa mengatur tubuh kita namanya hidup. Contoh, Bapak Ibu, tangan kanan saya akan naik ke atas.
jari jemari saya akan menggenggam. Ini namanya saya bisa mengatur anggota tubuh saya, namanya hidup. Tadi malam bapak-bapak khususnya bisa mengatur enggak Pak kondisi tubuhnya? Apakah itu volume, nada, intonasi yang tadi malam itu loh Pak, yang biasanya bunyi itu loh Pak. Apa namanya Pak? Enggak sadar Pak ya? Apa? Ngorok. Bisa mengatur Pak? Enggak bisa kita. Berarti dengan definisi KBBI ini tadi malam kita itu mati karena enggak punya kemampuan untuk mengatur tubuh kita. Dan menariknya lagi, tidak hanya berbicara doa sebelum tidur, bahkan doa bangun tidur pun tetap ada kalimat amut, aku mati. Doa bangun tidur. Apa itu Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada kalimat ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami ya Allah, kami hidup lagi. Tapi menariknya, ini hadis riwayat Imam Muslim, memang sahih doa bangun tidur ini Pak, maka populer di telinga kita. Tapi saya beritahukan ada satu hadis yang lain tentang doa bangun tidur. Secara definisi, secara teksnya, secara redaksinya itu lebih mengena sebenarnya. Tapi karena statusnya Hasan, kalah populer dengan doa yang tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bizikri. Artinya, ya Allah, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Terima kasih ya Allah, segala puja dan puji bagi Engkau yang telah menyehatkan tubuhku. Dan menariknya kalimat yang kedua, wa radda alayya ruhi, Engkau telah mengembalikan ruhku. Berarti ketika kita bangun tidur, ruh kita kembali. Dari mana Pak? Dipegang oleh Allah. Jadi definisi yang ketiga, kalau kita kehilangan ruh dalam tubuh kita, apa status kita Pak? Kalau tubuh kita kehilangan ruh, apa status kita? Mati. Contoh nih, saya mati, misal nih tubuh saya lemas, lunglai, tak berdaya. Tubuh saya mati, maka apa yang hilang dari tubuh saya? Ruh. Berarti ruh ketika dikembalikan ke tubuh, ruh kemudian menghidupkan tubuh. Berarti ketika ruh tidak ada pada tubuh, tubuh kita dikatakan mati. Berarti tadi malam ketika kita tidur dengan doa bangun tidur yang tidak populer ini, kita kehilangan ruh, kita mati. Nah, hadirin jamaah sekalian, saya tidak berbicara tentang kematian, saya berbicara tentang ruhnya. Meskipun bolehlah kita nanti membincangkan sedikit tentang kematian, tapi yang saya poinkan di sini adalah ruh kita, Bapak Ibu. Apa? Kita meyakini di dalam tubuh kita ada ruh. Kita meyakini itu. Kenapa? Karena keimanan kita selalu mengatakan seluruh faktor kehidupan kita pasti memiliki dua dimensi. Dimensi yang tampak, yang nyata, yang empirik, yang terlihat, dengan dimensi yang gaib, yang tidak tampak. Semuanya pasti ada wilayah itu. Contoh saja ibu-ibu misalnya. Ngapunten Bunda, ibu-ibu kalau bilang sama suami tentang nafkah Pak, kalimatnya gimana Pak? Kalau ibu minta nafkah kepada suami, kalimatnya apa? Pak, nafkahi aku lahir batin. Kenapa harus ada kata lahir, ada batin? Dan kita tahu lahir itu sifatnya tampak, batin itu sifatnya ghaibiyah. Maka kalau kita berbicara kehidupan, pasti ada yang gaib, ada yang tampak. Nah, kita kebanyakan ini kalau berbicara tentang bulan Ramadan, itu yang kita bincangkan itu bukan perkara yang tampak, tapi yang kita perbincangkan itu adalah perkara yang tidak tampak. Kenapa? Izin melihat wajahnya jamaah Baitul Hakam.
kayaknya panjenengan ini pemain profesional, Pak, di bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana Ustadz? Begini, izin bertanya, selama panjenengan hidup berapa kali ketemu Ramadan, Pak? Halo? Berapa kali ketemu Ramadan, Pak, selama hidup? Ya, pertanyaan lainnya itu berapa umurnya panjenengan, itu maksud saya. Anggap saja 50 kali ketemu bulan Ramadan. Satu Ramadan 30 hari. 50 kali 30 berapa? 1.500. Kalau ada pemain yang sudah bertanding sebanyak 1.500 kali pertandingan, maka kita kenal dengan pemain tersebut adalah pemain profesional. Panjenengan ini pemain profesional di bulan Ramadan. Maka saya tes profesionalisme panjenengan dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya, sebutkan dalil. Nah, ini kan agak berat ini, Pak. Pertanyaan dalil. Sebutkan dalil tentang perintah berpuasa di bulan Ramadan. Surat apa, ayat keberapa, Pak? Al-Baqarah? Oh, Masya Allah, ini sudah tandanya pemain profesional, Pak, bisa menjawab tentang dalil ini ya. Al-Baqarah 183. Maka kembali lagi, di bulan Ramadan ini gak ada sajian yang sifatnya tampak dan terlihat dan nyata, Pak. Kalau kita berbicara tentang dalil Allah, maka lihat Al-Baqarah 183, sajian-sajian Ramadan hanya ditujukan oleh Allah bagi mereka ya ayyuhalladzina amanu, ditujukan hanya bagi orang yang beriman. Dan kita tahu rumusnya, iman itu rumusnya adalah meyakini yang gaib. Bukan iman itu meyakini yang nyata, bukan. Meyakini yang nyata namanya ilmu. Contoh, mikrofon ini nyata apa gaib? Nyata. Lalu saya tanya sama Bapak Ibu, ini namanya apa, Pak? Mikrofon. Gak ada yang menjawab ini laptop. Kenapa? Meyakini yang nyata, ya memang ilmunya ini adalah mikrofon. Ini apa, Pak? Kabel. Gak ada yang menjawab ini kawat misalnya. Kenapa? Karena ilmunya memang ini menunjukkan kabel. Meyakini yang nyata namanya ilmu, meyakini yang gaib namanya dengan iman. Makanya ayatnya di awal Al-Baqarah itu kan kalimatnya yu'minuna bil ghaib, mengimani yang gaib, bukan meyakini yang nyata. Wahai orang-orang yang beriman, janjinya Allah di bulan Ramadan, Pak, sekali lagi tidak ada yang nyata, semuanya gaib. Contoh, man soma Ramadhana imanan wahtisaban, lanjutkan. Masya Allah, pemain profesional sekali lagi. Ampunan, ghufiro itu ampunan. Secara zat kelihatan enggak ghufironya itu, Pak? Tidak tampak. Ghufiro itu gaib. Bapak masuk masjid mengucapkan doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Rahmat gaib apa nyata? Gaib. Inna fis suhur barokah, di waktu suhur ada berkah. Berkah gaib apa nyata? Gaib. Barang siapa yang berpuasa mudah dirinya masuk surga melalui pintu yang privilege karpet merah, namanya pintu Ar-Royan. Gaib apa nyata? Gaib. Barang siapa yang di bulan Ramadan menikmati dengan segala kenikmatan ibadahnya, maka nanti pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya, pintu neraka akan ditutup dan setan akan dibelenggu. Gaib apa nyata? Gaib. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu min rihil mis, harum sekali. Gaib apa nyata? Halo? Bau mulutnya orang yang berpuasa, kata Rasulullah, harum sekali. Gaib apa nyata? Gaib. Nyatanya? Nah, itu panjenengan bisa menjawab. Maka karena ini gaib, Pak, yang menikmati harus gaib. Saya ulangi lagi, ketika Allah menyajikan janji-janji yang gaib, kenikmatan sajian Ramadan, maka yang menikmatinya itu yang gaib. Siapa yang gaib dan apa yang gaib itu? Ruh. Saya ulangi lagi, ruh. Di tubuh kita ini ada faktor hal yang gaib namanya ruh, baru ada jasad. Maka kalau kita perhatikan
bulan Ramadan ini lebih banyak kenikmatan dinikmati oleh ruh kita. Ruh kita sehat, maka tubuh kita sehat. Karena fungsinya ruh itu menghidupkan. Maaf, lebih kerenan mana? Menghidupkan atau menyehatkan? Lebih keren mana katanya Pak? Kata-katanya menghidupkan atau menyehatkan? Lebih keren menghidupkan. Itu wow, orang kok bisa menghidupkan. Kalau menyehatkan biasa. Kalau kita meyakini ruh saja bisa menghidupkan tubuh, kenapa enggak kita yakini ruh bisa menyehatkan tubuh? Bisa Bapak Ibu. Ruh itu memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh ke tubuh kita. Kalau pengaruhnya saja bisa menghidupkan, apalagi menyehatkan, apalagi menggerakkan. Maka kalau kita pakai logika sederhana, agak irasional, nggak masuk akal, bulan Ramadan itu kita bisa menikmati dengan mudah Pak. Contoh, secara logika, Bapak sehari biasanya di luar Ramadan makannya 3 piring. Di bulan Ramadan berapa piring Pak? Halo? 3 piring? Loh sama tuh Pak. Oh. Coba kalau kita pakai standar saja, sahur dan buka. Oke, sahur dan buka. Maksudnya piring ini ada nasinya. Pertanyaan saya sederhana, sahur banyak nggak nasinya Pak? Sahur? Jujur, nggak dikit kita Pak. Tiba-tiba sudah kenyang. Tahu kenapa? Kata para ulama, inna fis suhur barokah. Di waktu sahur itu ada berkahnya. Berkahnya itu dimakan oleh ruh kita. Berkahnya itu dinikmati oleh ruh kita. Karena prinsipnya tadi yang goib dinikmati oleh yang goib. Ruh menikmati yang goib berkah. Maka ruh kita sehat mengakibatkan tubuh kita sehat. Ruh kita kenyang maka membuatkan tubuh kita gampang kenyang. Lihat buka puasanya Pak. Kita lapar sekali. Apalagi kalau bapak-bapak diundang acara buka puasa di hotel. Lihat makanan yang tersajikan dengan indah dan gratis itu. Bapak sudah siap, yang ini dimasukkan ke piring, adzan berkumandang, maaf habis? Enggak Pak, kenyang kita. Kenapa? Karena banyak waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu berlapis berkah di saat kita buka puasa, dan itu membuat ruh kita nyaman, nikmat. Ruh kita sehat, maka kemudian tubuh kita sehat. Karena kan konsepnya tadi yang goib menikmati yang goib, jangan yang goib menikmati yang nyata, nanti horor. Maksudnya bagaimana? Yang goib biarkan menikmati yang goib, jangan yang goib menikmati yang nyata. Misal di sini ada air putih Pak, biasanya sih ada, biasanya di meja ini ada, tapi di luar Ramadan. Ini ada air putih, goib apa nyata? Nyata. Kalau yang goib menikmati yang nyata, horor enggak? Tiba-tiba yang goib menikmati yang nyata, airnya sedikit demi sedikit habis, kan horor Pak. Maka biarkan rumusnya yang goib menikmati yang goib. Dan kita di bulan Ramadan, lihat hidup kita dibuat nyaman di bulan Ramadan ini Pak. Serius, dibuat nyaman. Kenapa? Ya karena lapis-lapis keberkahan. Ada saja suasana dalam tubuh kita yang membuat kita itu termotivasi, yang membuat diri kita itu nyaman saja. Coba perhatikan, tanggal 27 Februari kemarin, malam hari, masjid ramai apa sepi Pak? 27 sepi, 28-nya kenapa tiba-tiba ramai? Karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ruh kita dengan keimanan itu kuat. Kenapa? Modalnya ruh itu Pak iman. Al-A'raf ayat yang ke-172. Ketika sebelum ruh kita itu ditiupkan ke dalam rahim ibunda kita, yang di situ ada jasad kita, segumpal darah itu, maka apa yang muncul? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika di alam ruh kita ini sudah beriman kepada Allah. Jadi modal pertama ruh kita itu keimanan. Pas di bulan Ramadan panggilannya untuk orang-orang yang beriman. Ruh kita langsung gercep gaspol menyala. Makanya bulan Ramadan itu luar biasa. Terkondisikan kita itu semangat melakukan kebaikan-kebaikan karena yang memotivasi ruh. Maaf, Bapak di bulan Ramadan ini
Waktu malam hari Pak, itu kan masjid rame. Coba tanyakan sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak biasa ke masjid. Mereka langsung berangkat habis maghrib, setelah buka puasa, langsung menuju masjid untuk sholat apa Pak? Tanyakan sama beliau-beliau yang nggak biasa ke masjid. Tanyakan Pak, untuk apa itu Pak? Taraweh. Nggak ada menjawab sholat isya Pak. Sudah saya survei. Yang nggak biasa ke masjid loh, saya tanya, loh Bu, badai pundi? Masjid. Loh napa? Taraweh. Padahal kan sebelum taraweh isya. Bayangkan semangatnya menjalankan sunnah loh. Padahal taraweh hukumnya sunnah. Sunnah saja dijalankan, apalagi wajib. Bapak-bapak yang pernah umroh, yang pernah haji, kita harus meyakini Pak, ada faktor X yang gaib yang membuat kita itu tergerak dan termotorikan dan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Tapi itu memang nggak masuk akal, nggak make sense bagi kita. Panjenengan yang pernah umroh, saya mau bertanya, berangkat dari Surabaya jam 7, tanggal 7, tanggal 8 misalnya sampai di Madinah. Pertanyaan saya, berapa jam Pak sebelum azan subuh panjenengan berangkat ke masjid di Madinah? Berapa jam Pak? Yang pernah? Yang pernah Pak, yang pernah. Berapa jam berangkat ke Masjid Nabawi sebelum azan subuh berkumandang? Berapa jam? Bukan berapa menit Pak. Insya Allah 1 jam itu paling lambat, paling standar 2 jam sebelum azan subuh. Tapi kalau pertanyaan saya, berapa jam panjenengan berangkat ke masjid saat sholat subuh di Surabaya? Oh nggak ada jamnya Pak ya? Kayaknya pas. Oh pas iqomat. Loh padahal sehari sebelumnya panjenengan itu datangnya itu pas iqomah. Tapi kenapa sampai di Masjid Nabawi di kota Madinah Al Munawwarah 2 jam sebelum azan kita berani berangkat Pak, tergerak dan termotivasi. Nggak ada lagi alasan kecuali wilayah keimanan. Karena iman itu memang motivasinya dalam kehidupan kita sangat kuat sekali. Tapi sekali lagi ini gaib. Memang secara empirik, secara data itu tidak akan pernah kelihatan hitam di atas putih, tapi itulah yang bisa kita rasakan, semangat-semangat keimanan. Oleh karenanya hadirin jamaah sekalian, mari kita nikmati segala apa yang disajikan Allah di bulan Ramadan ini. Sifatnya memang tidak tampak. Yang menjanjikan tampak itu hanya takmir masjid Pak, takjil, itu sudah jelas pasti itu. Tapi di mana-mana nilai ghaibiyah itu lebih tinggi daripada yang tampak. Oleh karenanya ketika kita menikmati segala sajian Allah di bulan Ramadan, jangan dilenakan sedikit pun. Jika awal Ramadan rame, mulai terjadi pertengahan, kemudian mulai agak sedikit mengendur dan lain sebagainya, berarti pertanyakan keimanan kita, bukan pertanyakan vibes dan nuansanya. Maka saya tutup, Allah sudah mengkondisikan, menjadikan, menyajikan semua hal di bulan Ramadan itu memudahkan kita. Allah sudah mengkondisikan itu dan kita membutuhkan bulan Ramadan ini. Dibuat enak, dibuat mudah, disajikan yang ternikmat, tapi apa yang terjadi? Kita tidak menikmatinya. Terakhir, mengetes pemain profesional bulan Ramadan. Al-Baqarah 184 diawali dengan kalimat ayyamam ma'dudat. Apa terjemahannya Pak? Yaitu beberapa hari. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab ayyamam ma'dudat ini artinya jamak killah. Jamak killah itu jamak di bawah 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Itu jamak killah. Nanti ada jamak kasroh, 10 ke atas tak terhingga. Kenapa ayat ini berbicara jamak killah? Karena Allah mempermudah suasana Ramadan kita. Ramadan itu kan 30 hari, tapi kenapa disebutkan dengan 10 ke bawah? Padahal kan jumlahnya 30 hari. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei hambaku, Ramadan memang 30 hari, tapi rasanya cuma 10 hari kok. Nanti bisa jadi rasanya cuma 8 hari kok. Rasanya cuma 7 hari kok, meskipun 30 hari. Dan apa yang terjadi? Realitanya sering kita dengar dengan telinga kita. Banyak orang berkomentar, Pak,
Iki dino apa? Hari keberapa Ramadan? Oh ini sudah malam 27. 27 sudah. Kok gak kerasa ya? Koyok-koyok cek tas. Berapa Pak? Mungkin baru 10 hari. Itu suasana yang Allah mudahkan. Allah sudah mudahkan, Allah berikan sajian terbaik yang kita butuhkan, yang sangat nikmat, tapi nggak mau kita nikmati. Apa yang terjadi? Kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Panjenengan haus, di depan ada air minum, panjenengan punya kesempatan meminum air putih itu sudah menjadi hak panjenengan. Tapi panjenengan nggak minum-minum, apa yang terjadi Pak? Panjenengan tetap haus. Berarti panjenengan menyakiti diri sendiri. Panjenengan sakit, butuh obat, ada obat di depan, itu haknya panjenengan minum obat. Bahkan ada penambah kemudahan meminum obat, ada air putih, punya kesempatan minum obat, tapi obat nggak kita minum-minum, kita menyakiti diri kita sendiri. Kita butuh Ramadan. Allah sudah pertemukan kita dengan Ramadan. Allah mudahkan kita untuk menikmati Ramadan. Bahkan Allah sudah hidangkan sajian-sajian ternikmat di bulan Ramadan, tapi kita tidak mau menikmatinya, maka kita termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Semoga kita bermohon kepada Allah, semoga kita tidak termasuk di bulan Ramadan ini termasuk kaum yang zalimul li nafsi, orang yang menzalimi diri mereka sendiri karena mereka tidak mau menikmati sajian-sajian yang ternikmat dari yang telah Allah hidangkan. Semoga Allah mampukan kita dan Allah maukan kita untuk bisa menikmati segala kebaikan di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.